Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Saya Vira Anggraini dengan NIM C1C021104 dari kelas R12 Akuntansi. PPh pasal 23. Ada badan pemerintah, subjek pajak tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Lalu, apa saja yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23? Itu ada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Lalu, ada beberapa daftar objek PPh 23 jasa lainnya. Ada penilai, aktuaris, akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota dan arsitektur landscape, perancang, pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap, penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi, serta penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Lalu, cara menghitung PPh pasal 23. Contohnya di sini, PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta tunai. Maka perhitungan PPh 23 untuk pendapatan ini adalah 2% dikali penghasilan bruto, itu sama dengan 400.000. Jadi besaran PPh pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Sejahtera adalah Rp400.000 dan harus dilaporkan oleh CV Indah ke kantor pajak. Lalu ada perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif potongan 15%. Contohnya di sini, rapat umum pemegang saham PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen yang diterima PT Perkasa dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta atau sama dengan 3 miliar dikali 10%. Jumlah PPh pasal 23 yang dipotongnya adalah 45 juta. Itu 15% dari 300 juta. Lalu cara menghitung PPh pasal 23 atas dividen, di mana objek PPh 23 atas dividen dikenakan terhadap dividen yang diperoleh dengan kepemilikan saham di bawah 25%. Nah, contohnya di sini PT X membagikan dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan sebesar 40 juta kepada pihak-pihak yang memiliki penyertaan modal, salah satunya yaitu PT A yang memiliki kepemilikan saham sebesar 20%. Maka perhitungan PPh pasal 23 yang harus dipotong yaitu 20% dikali dengan 40 juta lalu dikalikan dengan 15%. Sehingga hasilnya menjadi Rp1.200.000. Lalu masuk ke pajak penghasilan pasal 26. Wajib pajak PPh 26 ini adalah wajib pajak luar negeri. Selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan.
Objeknya di sini yang pertama dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa perhiasan mewah, berlian, emas, dengan nilai 10 juta ke atas untuk setiap jenis transaksi. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, lalu penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau yang berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan di Indonesia atau bentuk usaha tetap Indonesia. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia yang dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Lalu contoh perhitungan PPh pasal 26. Sini contohnya, Miki adalah karyawan asing pada perusahaan Dira Consult. Miki bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Miki sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Miki memperoleh gaji $5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per US dollar per 1 US dollar. Nah, perhitungannya adalah untuk penghasilan bruto sebulan itu 5.000 dikali dengan 13.500 rupiah, hasilnya menjadi 67.500.000 rupiah. Untuk penetapan tarif itu 20% dikali dengan 57.500 ribu rupiah, hasilnya menjadi 13.500.000 rupiah. Jadi PPh 26 atas gaji Miki per bulan di bulan April 2017 adalah 11.500.000 rupiah. Lalu pemotongan PPh pasal 26 itu bersifat final, kecuali pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjual barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan badan usaha tetap di Indonesia. Lalu pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Lalu pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap, bentuk usaha tetap. Kemudian pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama ada badan pemerintah, lalu subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Sekian materi yang saya jelaskan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.